Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa kabar petang, berjumpa kembali bersama kami dalam edisi Jumat 21 Januari 2022 bersama saya Fauzi Sanjepit. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Indonesia Corruption Watch atau yang disebut ICW mengatakan langkah mempolisikan pelapor kasus korupsi seperti yang menimpa Ubedillah Badrun hanya salah satu bentuk serangan kepada masyarakat anti korupsi. Langkah Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendapatkan perlawanan balik dari pendukung Jokowi. Ubedillah dilaporkan balik oleh relawan Jokowi Mania Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari 2022. Peneliti ICW Kurnia Ramadan menyebutkan bahwa jenis serangan balik kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi itu beragam. Selain dilaporkan kepada penegak hukum dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang ITE atau KUHP, ada juga peretasan atau serangan fisik. Kurnia berharap apa yang dialami oleh Ubedillah tidak menyusutkan peran serta masyarakat untuk bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, apakah langkah Ubedillah melaporkan anak presiden ke KPK sebagai wujud check and balancing dari masyarakat? Tepatkah Ubedillah dilaporkan balik oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya? Dan juga bagaimana kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan KKN dalam pandangan Islam? Alhamdulillah untuk membahasnya kami terhubung kepada Direktur Siasah Institut yaitu Bung Iwan Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bung Iwan? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat. Baik. Bung Iwan, Ubedillah melaporkan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang lewat bisnis kedua anak Jokowi yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan pada 10 Januari 2022. Apakah langkah Ubedillah melaporkan anak Presiden KPK sebagai wujud check and balancing dari masyarakat ini, Bung Iwan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, tindakan Pak Ubedillah itu merupakan salah satu hal yang diakomodir oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, di mana bahwa anggota masyarakat itu punya hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Ini dalam pasal 41 ayat 2 butir A dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Jadi tindakan Pak Ubedillah ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di tanah air. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan sebetulnya. Kalau sekiranya Pak Ubedillah ini mengumbarnya di media sosial, itu baru jadi persoalan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh warga seperti Pak Ubedillah, satu, ini merupakan tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Yang kedua, ini satu gebrakan, ya, satu gebrakan di mana ketika kaum akademis itu mati suri, mereka hampir-hampir ya semua tiarap. Terutama ketika terkait dengan masalah tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat, apalagi yang ada di circle kepresidenan. Hampir-hampir kita nggak mendengar dari kaum akademisi ya, apalagi rektor, profesor misalkan seperti Pak Ubedillah. Jadi kita sangat bersyukur bahwa ada akademisi yang berani melakukan tindakan tersebut seperti Pak Ubedillah. Jadi sebetulnya ini satu hal yang sudah ada kanal hukumnya. Jadi aneh kalau sekiranya ada kemudian orang mempersoalkan. Demikian, Bung Fauzi. Baik, Bung Iwan, terkait dengan tadi yang sempat dibahas juga, Ubedillah dilaporkan balik oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyampaikan laporan palsu. Laporan kelompok relawan ini telah diterima dan terregister ya, di Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari 2022. Pertanyaannya, Bung Iwan, tepatkah Ubedillah dilaporkan balik oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Mania?
Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya, dan juga apakah ada indikasi pemerintahan memberangus kritik dan upaya pencegahan KKN ini, Bu? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan Joman ini satu hal justru menurut saya sangat memalukan dan kontradiksi dengan semangat pemberantasan korupsi yang oleh Pak Jokowi juga oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sudah digembar-gemborkan pada saat kampanye Pilpres mereka begitu ya. Kita mencatat bahwa sebetulnya di era kedua kepemimpinan Jokowi ini terjadi kala senjakala ya, jadi sudah masuk menjelang malam alias sudah semakin mulai padam semangat pemberantasan korupsi. Nah, tindakan pelaporan terhadap Pak Ubaidillah ini justru merugikan bagi masyarakat ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan buat tindakan Pak Ubaidillah ini sudah sesuai dengan kanal hukumnya. Tadi ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang memang memberikan hak. Nah, apakah orang yang melaporkan ini dia sudah membaca belum undang-undang tersebut begitu kan? Itu. Terus yang kedua, bahwa pihak pelapor itu Joman ya, Immanuel Ebenezer ini tidak paham hukum. Karena kalau kita baca di dalam pasal 317 KUHP itu ada 4 syarat ya yang mesti terpenuhi di dalam pelaporan tersebut. Bahwasanya ini laporan yang disengaja, kemudian laporan palsu, nama baik yang dicemarkan, dan subjek pelapor adalah yang terlapor. Nah sekarang Pak Ubaidillah ini tidak melakukan pencemaran nama terhadap dua putra Jokowi seperti itu, karena apabila ini meminta kepada KPK untuk kemudian menelusuri dari mana suntikan dana 70 miliar lebih itu, kemudian juga mereka bisa membeli saham seharga 90 miliar lebih itu. Jadi kan laporan dari Pak Ubaidillah ke KPK itu kan meminta kepada KPK untuk menelusuri, bukan kemudian melaporkan dua putra Jokowi ini terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya nggak memenuhi ya pasal 37 KUHP seperti yang dilaporkan oleh Joman ya seperti itu. Lalu yang ketiga, tindakan dari Immanuel Ebenezer ini justru menjadi presiden yang buruk ya dan mengancam semangat pemberantasan korupsi. Kalau misalnya setiap orang yang kemudian menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yaitu warga berhak untuk meminta mendapatkan informasi, juga melaporkan. Setiap kali ada pelaporan ini sudah sesuai dengan prosedur hukum, malah kemudian dipolisikan, dilaporkan, ini akan mematikan semangat pemberantasan korupsi seperti itu. Sehingga akhirnya warga itu ya memilih untuk mendiamkan setiap kali di depan mata mereka itu ada korupsi atau sekiranya mereka mengkhawatirkan ada tindak pidana korupsi. Nah, kalau terus dilaporkan seperti ini, ya sudah, sebaiknya ditutup saja itu KPK, ya juga tutup saja itu Undang-Undang Nomor 31 itu kan buat apa? Nah, ini jadi presiden yang buruk sehingga kemudian akan betul-betul menjadikan semangat pemberantasan korupsi di tanah itu sudah bukan senjakala, sudah masuk isya ini, udah ini betul-betul mati seperti itu. Terus yang keempat, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Immanuel Ebenezer ini akan membuat pejabat dan keluarganya serta orang-orang yang dari circle-nya itu makin merasa jemawa mereka, semakin sombong karena mereka ada yang melindungi. Dan di sini bukan yang melindungi bukan sekedar bukan cuman dari kekuasaan mereka, tapi dari warga sendiri yang kita kenal dengan para pendukungnya yang melakukan pelaporan terhadap orang-orang yang kemudian berusaha untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi seperti itu. Nah, kalau ini terus dilakukan dan tiap orang, tiap pejabat itu pasti punya basis massa ya, maka ya ini akan membuat jemawa mereka tidak akan takut lagi melakukan tindak pidana korupsi karena mereka yakin pasti ada yang membela. Dan yang kita khawatirkan laporan dari pihak penguasa ini justru kita khawatirkan lebih direspon cepat ya oleh aparat ketimbang misalnya warga melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir ini ada sekurang-kurangnya 4 hal yang akan malah merugikan pemerintah, merugikan juga bangsa ini karena ada orang-orang justru mereka ini tidak punya spirit pemberantasan korupsi, bahkan membabi buta memberikan pembelaan tanpa tahu ya esensi dari semangat pemberantasan korupsi. Begitu Bung Fauzi. Baik, Bung Iwan, terkait dengan di sisi lain, ya, apa yang perlu dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum menanggapi pelaporan balik terhadap Ubaidillah?
Apakah penegakan hukum saat ini sesuai dengan konsep presisi? Dan juga apakah kepolisian mampu benar-benar objektif menilai atas laporan balik tersebut, Bung Iwan? Iya, kalau sekiranya ya aparat penegak hukum itu mereka memahami ya undang-undang yang ada, baik itu undang-undang KUHP ya tentang pencemaran nama baik, kemudian juga undang-undang nomor 31 tahun 2009, mestinya di sini mendahulukan undang-undang nomor 31 begitu kan. Bila memang itu tidak ada unsur pencemaran kan, dan kalau saya pikir kita lihat di media massa sama sekali tidak ada pencemaran nama baik pada dua putra Jokowi. Ini kan hanya meminta PKPK. Jadi mestinya KPK kemudian langsung ya apa namanya melakukan penelusuran terhadap aliran dana yang masuk kepada dua putra Presiden Jokowi seperti itu. Jadi yang pertama mestinya aparat ini kemudian membiarkan KPK bekerja. Kemudian melindungi justru whistleblower-nya ini, melindungi warga yang melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Kalau misalkan ya aparat malah kemudian menanggapi laporan dari pihak yang sebaliknya begitu, tadi ini semakin memperkuat kenyataan bahwasanya tindak pidana pemberantasan pidana korupsi di era Jokowi ini semakin hancur ini begitu. Jadi mestinya kalau memang aparat ya Kapolri Pak Listio ini kemudian dia berpegang pada ucapannya begitu kan akan semangat memberantas korupsi, mestinya biarkan KPK bekerja. Kemudian lindungi justru Pak Ubaidillah sebagai whistleblower atau pelapor. Karena kalau misalkan semua orang itu yang melaporkan langsung ditanggapi sebagai pencemaran nama baik, ya, tadi seperti saya katakan, lama-lama orang nggak mau lagi lapor, lama-lama orang membiarkan terjadi korupsi. Jadi betul-betul bukan lagi senjakala, sudah betul-betul ya tenggelam itu, dikubur mati semangat pemberantasan korupsi seperti itu. Nah kemudian apakah sudah sesuai dengan presisi sekarang ini? Begini, pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya banyak pihak yang terkait ya, PK, kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PPATK, BPK, BPKP, itu banyak sebetulnya, Ombudsman juga terlibat di sana. Nah kita lihat bahwa sampai hari ini semangat pemberantasan korupsi ini ya memang semakin menurun ya. Jadi pertama kinerja KPK ini justru kita perhatikan menurun. Baru belakangan ada penangkapan sejumlah kepala daerah seperti itu ya. Tapi skandal-skandal yang lain itu belum ditelusuri. Misalnya tentang kasus jual beli aset Pemda DKI oleh Ahok misalnya, itu belum juga sampai diusut tuntas begitu. Terus yang kedua juga masalah internal di KPK sendiri ya. Kita tahu bahwa selain kasus tes wawasan kebangsaan tahun lalu, juga ada wakil ketua KPK yaitu Lili Pintauli yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan wali kota Tanjung Balai dan hanya mendapatkan sanksi ringan, cuma potong gaji. Kalau cuma potong gaji itu pun kecil potongannya, sementara dia masih punya take home pay yang besar, ini kan menandakan bahwa di internal KPK sendiri tidak ada penegakan hukum terhadap anggotanya, terhadap komisionernya seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya semakin tidak presisi begitu kan. Jadi jangan sampai tajam keluar, ini pun nggak tajam amat keluarnya, ke dalam lebih nggak tajam lagi, malah memberikan tadi semacam proteksi ya, kepada para pejabat di KPK begitu ya. Terus yang berikutnya juga bahwa kalau kita perhatikan di sisi di peradilan ini sudah 2-3 tahun ini tren vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sangat ringan sekali. Jadi rata-rata di bawah 4 tahun. Contohnya ya tahun 2021 itu ada 4 pejabat bea cukai itu dia melakukan tindak korupsi impor tekstil senilai 1,6 triliun ya. Sementara cuma dijatuhi hukuman 2 tahun masing-masing. Jadi dengan nilai yang sangat besar nilai korupsinya 1,6 triliun cuma divonis 2 tahun. Ini kan juga menunjukkan bahwa memang tidak ada semangat untuk pemberantasan korupsi bukan saja di KPK, kepolisian tapi juga di peradilan seperti itu. Kemudian yang terakhir menurut saya ini ya, jangan lupa bahwa sebetulnya di DPR itu ada RUU perampasan aset koruptor. Ini yang sampai hari ini tahun 2022 kita masuk di bulan sudah tengah mau habis bulan Januari itu nggak masuk prolegnas. Jadi seperti tidak ada keseriusan dari legislatif ini untuk kemudian ya melegislasi undang-undang RUU perampasan aset koruptor. Malah yang disahkan undang-undang IKN ibu kota negara seperti itu ya. Atau juga ombudsman misalkan tahun lalu seperti itu. Padahal kalau memang ada keseriusan melihat pemberantasan korupsi karena korupsi itu kanker yang sudah sangat ganas memakan negeri kita negeri ini begitu kan mestinya RUU ini disahkan
Karena tadi ya, dengan vonis pengadilan yang trennya sekarang semakin ringan, di bawah 4 tahun, mestinya ini ada tambahan lagi, apa itu, perampasan aset. Cuma sayang, legislatif sampai sekarang juga belum memasukkan RU ini ke dalam prolegnas. Kita jadi melihat jangan-jangan legislatif pun kelihatannya mereka mikir-mikir untuk mengesahkan RU ini, karena kalau mungkin ada mereka atau koleganya terlibat, nah itu mereka juga ngeri juga, ngeri-ngeri sedap seperti itu. Jadi begitu, Fauzi ya. Baik, baik, Bung Iwan, terkait hal yang lebih luas, bagaimana sebenarnya penegakan hukum di era rezim Jokowi saat ini, Bung Iwan, dan juga apakah hukum mampu ditegakkan secara adil, profesional, maupun mampu memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat, Bung Iwan? Ya, sudah saya jawab beberapa ya, ini sudah gambaran memang potret buram pemberantasan korupsi tanah air. Saya tambahkan lagi ya, ada laporan bahwa dari Badan Pemeriksa Keuangan itu BPK tahun lalu, mereka merilis data bahwa dari temuan BPK yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan juga kesalahan keuangan di pemerintah itu 70% hasil audit BPK itu diabaikan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini sudah satu indikator lagi. Indikator bahwasanya memang kelihatannya nggak ada keseriusan di dalam pemberantasan korupsi. Bayangkan 70% hasil audit BPK itu diabaikan. Padahal ini kan sangat berguna dan sangat efektif memberantas korupsi. Bayangkan temuan lembaga resmi pemerintah. BPK, bukan lembaga seperti KPK atau Ombudsman, tapi BPK yang menemukan hasil audit itu malah diabaikan, 70% diabaikan. Ini menandakan bahwa memang lemah sekali dan memang berarti ada pengabaian terhadap upaya pemberantasan korupsi seperti itu. Yang kedua, kalau bicara keadilan hukum, nah ini kita lihat ya, tadi bisa saya ambil contoh ya, kasus korupsi di Bea Cukai, itu dengan nilai 1,6 triliun hanya divonis 2 tahun seperti itu. Sementara kita tahu kan, ada orang mencuri kayu, ada yang karena lapar yang mencuri buah coklat segala macam, itu dijatuhi vonis yang hampir sama, 1,5 tahun, 2 tahun seperti itu. Berarti menandakan tidak ada yang namanya keadilan. Jadi ngimpilah kalau orang masih berharap keadilan ditegakkan di negeri ini, karena sistem hukumnya memang bermasalah dan juga aparatnya ya, kalau nggak dikatakan oknum tapi jumlahnya terlalu banyak gitu, ini juga memiliki masalah dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Begitu Bung Fauzi. Baik, Bung Iwan, terkait dengan konsep nih, Bung Iwan. Lalu bagaimana sebenarnya konsep hukum dan penegakan hukum dalam paradigma Islam? Dan juga apakah dalam Islam ada privilege dalam penerapan hukum? Ya, di dalam Islam, hukum ini kan langsung datang dari Allah. Jadi tidak ada yang namanya kemudian tendensi atau vested interest dari pihak manapun. Karena langsung Allah yang menurunkan syariat tentang pemberantasan korupsi, diantaranya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya aparat penegak hukum dan pemerintah secara umum juga masyarakat, itu mereka dilandasi dengan iman dan takwa. Bukan kemaslahatan, bukan karena kepentingan jabatan, kepentingan nanti mereka di pilkada, pilpres, itu nggak ada. Yang menjadi fondasinya adalah iman dan takwa. Ini yang rem paling kuat dan ini pengendali yang paling efektif di dalam penegakan hukum seperti itu. Jadi yang mereka takuti bukan seruan netizen di media sosial, juga bukan demo dari masyarakat, tapi ancaman dari Allah, yaitu neraka, siksa bagi para hakim yang berbuat curang seperti itu. Lalu yang ketiga, sistem hukumnya di sini yang juga tadi saya katakan langsung datang dari Allah dan bukan kemudian datang dari pikiran manusia. Dan kalau kita perhatikan, keadilan hukum dalam Islam itu sudah sangat jelas ya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk bersikap adil. Di mana disebutkan i'dilu ya, adilah huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga dalam satu hadisnya menyebutkan dari hadis Imam Ibnu Majah, Hakim dan Bahaki mengatakan aqimu hududallah fil qarib wal ba'id wala takhudhukum fi dinillahi laumatul laib. Jadi Nabi menyebutkan aqimu hududallah fil qarib wal ba'id. Nah, ini para ulama memberikan penjelasan tegakkan hukum Allah fil qarib wal ba'id. Qarib itu siapa? Orang-orang circle-nya penguasa, begitu ya.
Jadi tegakkan hukum itu baik pada fil kharib, orang-orang yang dekat dengan penguasa, wal ba'id, ataupun orang-orang yang dia jauh dari kekuasaan. Ini sudah ditegaskan oleh Nabi SAW, harus tegakkan hukum tanpa memandang apakah dia ada di circle penguasa ataukah tidak, seperti itu. Bahkan Nabi sampai mengancam, ya seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya. Dan di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga menegakkan hukum kepada putranya Abdullah, ya, ketika putranya ini cuma sekedar mengembalakan untanya itu di pengembalaan milik Baitul Mal, seperti itu. Tapi ketika Umar tahu, Umar langsung meminta agar kemudian unta ini disita oleh Baitul Mal, ya. Karena apa? Karena sudah penyalahgunaan aset negara. Padahal cuma sekedar mengembalakan unta, apa sih makan cuma rumput segala macam, tapi disitulah dari pondasi iman dan takwa inilah yang kemudian menjadi garansi penegakan hukum. Nah, kalau sekarang kan tidak ada. Kalau sekarang iman takwa dibaca, katakanlah ya, di setiap kali mungkin upacara, di janji pegawai negeri, tapi cuma lip service. Karena selebihnya kemudian iman takwa itu dikantongi, ya bahkan mungkin dibungkus dan dibuang. Yang bicara kemudian ada kepentingan, kelompok, golongan, atau juga kepentingan ya materi, uang, jabatan, dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan hukum di Indonesia ini nggak bisa kita harapkan menjadi penegakan hukum khususnya dalam tindak pemberantasan korupsi. Begitu, Bang Fauzi. Hilang lagi ya, Fauzi. Ya udah, kayaknya udah selesai tuh, tinggal penutup. Baik. Bung Iwan, terakhir terkait dengan kunci keberhasilan. Bagaimana kunci keberhasilan pendidikan dan pembentukan KKN dalam pandangan Islam, Bung Iwan? Baik, Bung Iwan. Jauh dari Bandung. Baik. Ya, penutup terakhir. Terakhir, Bung, bagaimana kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan KKN dalam sudut pandang Islam, Bung Iwan? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pertama itu adalah hukumnya dari Allah. Yang kedua, iman takwa ini sebagai fondasi di dalam penegakan hukum, seperti itu ya. Jadi baik keluarga, penguasa, aparat itu fondasinya adalah iman dan takwa. Yang mereka takut itu azab Allah. Yang mereka takut itu adalah siksanya Allah di yaumul akhir. Bukan dicopot jabatannya, bukan dipotong gajinya, bukan juga diancam mati, bukan. Tapi yang mereka takut itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga ada kontrol dari masyarakat. Jadi orang-orang seperti Pak Ubaidillah itu dalam masyarakat Islam hal yang biasa. Mereka akan melaporkan bila sekiranya ada pejabat yang terindikasi kemudian melakukan tindakan kecurangan, atau keluarganya atau orang terdekat seperti itu akan dilaporkan. Itu hal yang biasa seperti itu ya. Ya nanti hakim akan meminta bukti. Nah, maka berikutnya sistemnya. Kalau sistemnya itu yang berlaku, bahwa sudah jelas apa itu batasan korupsi, kemudian juga sanksinya apa, dan kemudian ada pembuktian terbalik yang sebetulnya itu sangat mudah dilakukan, termasuk dalam kondisi sekarang. Tapi dalam sistem Islam, karena sudah dorongan iman dan takwa, sistem pembuktian terbalik ini akan menjadi cara yang efektif untuk melihat seberapa bersih harta seorang pejabat negara. Kalau mereka ketika sebelum jadi pejabat hartanya sekian ratus juta, begitu jadi pejabat naik, tinggal mereka sudah membuktikan aja dari mana mereka dapat kelebihannya itu, seperti itu. Dan ditambah lagi bahwa para pejabat ini kalau mereka menjadikan iman takwa sebagai landasan, mereka tidak mau memperkaya diri. Mereka malu seandainya ada pejabat yang malah kaya raya, rakyatnya hidup miskin. Enggak seperti sekarang, di masa pandemi, rakyatnya kesusahan, malah aset pejabat itu malah meningkat. Ini malah bangga dan nggak malu mereka seperti itu. Begitu, Bang Fauzi. Baik, terima kasih Bung Iwan atas partisipasinya di program Kabar Petang. Semoga Anda semua di Kabar Petang mendapatkan banyak sekali manfaat. Jangan lupa sampai bertemu kembali di program Kabar Petang setiap harinya di channel yang sama, di waktu yang sama. Akhirnya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen, share sebanyak-banyaknya untuk menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.